pengen lebih tinggi lagi gitu. Dan kalau udah bisa berdiri, dulunya apa? Manjat. Anak-anak manjat itu adalah hal yang biasa gitu. Suka banget dia manjat, atau suka banget dia lompat-lompat tiba-tiba gitu kan, apalagi di atas kasur suka lompat sendiri tiba-tiba gitu kan. Karena memang ya mungkin hakikatnya manusia selalu suka tempat yang lebih tinggi, gitu ya, selalu tinggi. Lanjut ya. Oke. Dari posisi dia akan menggapai mainan yang di depan, oke, dapat satu lagi, dia mencoba latihan untuk mengangkat bokongnya. Dia merasakan bahwa oh ternyata ngesot itu tuh enggak senyaman yang dia pikirkan gitu. Duduk, oke. Dia mencoba bangun, tapi belum bisa. Mencoba bangun, tapi belum bisa. Mencoba bangun, tapi belum bisa. Namanya apa? Ongkang-ongkang. Ada kan nih kalau misalnya orang tua mikirnya gini, anak saya tuh udah mau merangkak, tapi udah gerak, baru cuma maju mundur, tapi udah gerak-gerak ya. Ini namanya ongkang-ongkang. Bu tenang, itu fase ongkang-ongkang, kan cuma seminggu kayak gitu. Nanti seminggu depan udah bisa merangkak sendiri. Coba ongkang-ongkang itu lah mas. Gak gitu. Duduk weh. Oke, tangan ke depan. Oke, turunkan. Oke. Tangan menempel aja, oke? Ya, tangan tetap menempel di lantai. Oke, tetap menempel di lantai. Tetap menempel di lantai. Jadi dia cuma depan, mundur, depan. Menempel di lantai, menempel maju, mundur, maju, mundur. Masa ini yang terjadi pada anak. Biasanya itu di usia 6 sampai 7 bulan. Barulah nanti pelan-pelan dia udah selesai ongkang-ongkang. Kalau misalnya coba kamu ongkang-ongkang 10 kali ya. Nah, ya kok ini masalah pada saya ini. Benar ya masalah saya nih. Ini keseimbangan gimana nih? Nah, kamu kayak gitu 10 kali lalu analisa kamu sendiri. Otot apa yang berkontraksi? Besar. Otot ekstremitas atasnya, betukuan, knee itu. Yang bawah apa? Apakah knee itu otot? Itu regil ya? Iya pak. Otot apa? Antara quadriceps sama hamstring. Quadriceps hamstring. Itu persiapan apa? Merangkak. Karena merangkak butuh itu banget nanti. Oke. Dan ternyata kadang-kadang tadi 10 hari pun dia udah selesai kok. Udah bosan dia melakukan ongkang-ongkang seperti ini, nanti akhirnya bisa merangkak sendiri. Dan ada beberapa fase merangkak. Fase yang paling pertama dilakukan oleh anak itu adalah fase bilateral crawling. Gimana bilateral itu terjadi menurut saya? Ke belakang mas? Oke. Basemu dibesarkan? Oke. Maka tanganmu di lantai? Oke. Terus kalau bilateral itu adalah kedua tangan dia lompat ke depan, kakinya seret ke depan, dua tangan ke depan, lagi ini adalah bilateral. Oke, mirip nyesot tapi bukan nyesot. Kalau nyesot, bokongnya masih nempel di lantai. Tapi kalau misalnya bilateral crawling, dia sudah ada kemampuan untuk mengkontraksikan gluteus, hamstring sama quadriceps. Jadi udah terangkat, otot perutnya juga udah bagus. Tapi kalau misalnya masih nyesot, otot perutnya belum bagus, sehingga belum bisa melawan gravitasi. Mundur lagi. Jadi kita lihat yang bilateral crawling. Dua tangan, oke. Yes, oke. Ini membuka ya Pak? Iya. Karena kalau base-nya kecil, anak-anak biasanya masuk jatuh. Oke, mundur lagi. Lalu berikutnya, masuk ke fase berikutnya, lebih optimal lagi pada refleks ATMR dan galatnya, di mana posisi mengangkat. Lalu pada saat tangan kiri ke depan, maka kaki kiri juga ke depan. Kaki kiri yang ke depan. Oke. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ini namanya adalah unilateral. Mundur lagi, mas. Tangan kanan, depan.
kiri di depan. Maaf, tangan kanan di depan dan kaki kanan di depan. Oke, kiri di depan. Oh, semuanya. Iya, kanan. Oke, kiri, kanan, kiri. Unilateral dan bilateral itu adalah gerakan yang hanya menggunakan dua dimensi saja. Kalau bilateral itu hanya menggerakkan dari sisi anterior dan posterior pada pelvisnya. Sementara pada unilateral dia akan menggerakkan ke elevasi dan depresi. Jadi masih dua dimensi, atas bawah dan depan belakang. Jadi sebenarnya seorang anak itu lagi-lagi dia sudah lakukan pelvic tilting sejak kecil. Manusia itu udah belajar kalau dia melewati fase itu. Berarti kalau misalnya dia sampai sekarang lupa atau nggak tahu caranya anterior posterior pelvic tilting, berarti dia nggak pernah mengangkat di fase di lateral. Kalau ada seseorang pinggulnya nggak bisa seperti ini, berarti dia kehilangan fase unilateral. Berarti galamnya pada saat dulu itu optimalnya lama sekali atau rusak. Gitu. Oke, dan yang terakhir komponen yang paling penting, yang paling puncaknya dari merangkak adalah cross lateral. Posisi merangkak pada saat tangan kiri ke depan, maka kaki kanan yang ke depan, tangan kanan ke depan, kaki kiri, gitu terus. Oke, menyilang. Pada saat gerakan ini tiga dimensi. Ada ke depan sekaligus ke atas, ke belakang sekaligus ke belakang, ke atas sekaligus ke bawah. Jadi bergeraknya tiga dimensi pada merangkak. Jadi kalau misalnya ada anak yang jalannya itu kaku banget, ada teman yang base-nya besar, kakinya melebar ke samping, jalan seperti ini. Nah, itu kemungkinan besar kehilangan fase merangkak ya. Tinggal ditelaah lagi aja, diulangi aja fasenya tuh. Kita cari tahu fase apa yang hilang dari dia. Gitu. Oke, jadi ada berapa fase merangkak? Apa saja? Yang unilateral itu yang seperti apa? Yang kanan kiri. Oke, berarti dia itu pergerakan pelvisnya ke arah mana? Elevasi. Oh, unilateral. Kalau bilateral? Anterior Posterior. Gerakannya seperti apa? dua tangannya ke depan, disusul dua kakinya diseret ke depan. Ekstremitas bergerak secara bersamaan atau atas maupun bawah. Oke, kalau yang quadrilateral? Tiga dimensi maksudnya gimana? Bergerak menyilang. Gerakannya menyilang, betul sekali. Gerakannya menyilang, udah dipahami kok itu. Berarti tangan kanan, berarti kaki kiri. Kalau kaki kiri berarti tangan Kanan. Oke. Selanjutnya pada saat dia sudah berhasil untuk penjelajahan pertama dia sudah menjelajahi seisi ruangan dengan cara merangkak atau pertualangan pertamanya dia. Selanjutnya dia pun belum puas dengan pencapaian dia pada saat itu dari seorang anak. Apa yang dia lakukan? Oh, ternyata yang dia lakukan itu adalah mencapai tempat yang lebih tinggi. Oh, mainannya ada di tempat sana. Bagaimana caranya mengambil? Ambil. Merangkak. Loh, kan udah bisa cross lateral ya? Iya. Bayi mandiri deh. Oke, terus naik tangan gua ke atas. Fase apa ini? Hah? Manja. Apa? Ada tuh. Bukan, belum. Dan kalau rambatan itu dia merangkak. Udah ada tamaan. Apa yang namanya? Kneeling. Ya, berlutut. Fase berikutnya adalah berlutut. Oh, ternyata berlutut itu sebelum masuk ke fase berdiri. Ya, ambil tadi gimana? Oke, baik, bawa ke sini. Ya, mainannya bawa sini. Oke, bawa sini mainannya. Bawa sini. Oke, ternyata mainannya lebih tinggi lagi. Gimana cara dia ngambil? Mainannya lebih tinggi. Coba diambil. Loh, saya berdiri aja dulu.
Ya, gimana cara mengambilnya? Coba, oke? Oke, turun. Ini fase apa nih? Naik lagi sedikit. Oke, ini fase apa nih? Turunkan bokongmu. Oke, fase apa ini? Jongkok. Bukannya Korea, ini jongkok. Beda. Jongkok. Oke. Setelah gini nih, dia akan masuk ke fase jongkok. Setelah jongkok, barulah dia perlahan untuk berdiri. Latihan lagi nih. Dari jongkok ke berdiri, berarti latihan apa namanya? Wah. Lagi-lagi anak-anak udah melakukan itu, udah latihan itu sejak lama. Sekarang kita sempat berapa kali? 3 kali capek. 3 kali capek gitu ya. Tapi kalau yang orang luar negeri dia nggak bisa jawab itu. Karena tidak ada kebutuhan itu. Mereka pada saat dia melambat, dia langsung bisa berdiri. Sekarang kita bahasnya kan adalah di Indonesia ya. Dulu ngomongnya ada di Indonesia. Jadi kalau yang saya gunakan adalah Nelson yang ada di Indonesia. Di Indonesia jongkok itu adalah aspek penting. Kalau misalnya nggak ada aspek itu, berarti sulitan banget kita di kampus. Karena rata-rata di kampus pakai jongkok, udah paling duduk. Gitu. Oke. Jadi kalau kita menggunakan alat ukur, teman-teman, memang lebih valid atau lebih bagus alat ukur yang ada dari luar negeri, benar sekali. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Kalau misalnya kondisi lingkungan kita tidak menggunakan iklim yang seperti itu, maka tidak bisa digunakan. Sebagai contoh, alat ukur untuk osteoartritis apa? Womack. Womack, pernah dengar Womack? Di dalam komponennya itu ada komponen yang nggak bisa digunakan di Indonesia. Apakah Anda lancar dalam melakukan hubungan seksual? Nah kalau misalnya dia usia 17 tahun ditanya itu, relevan nggak? Enggak. Tapi di luar negeri relevan nggak? Iya bisa aja dipakai. Makanya di Indonesia ada Indonesian Womack Questionnaire yang Womack yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Ya sama, kalau misalnya kalian mau memodifikasi yang ada di pediatri yang ada di Indonesia, itu mau banget. Berarti nanti harus ubah datanya, lalu uji validitas dan reliabilitas lagi. Gak masalah, itu bagus banget. Kalau misalnya kita memodifikasi alat ukur sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan kita sendiri. Karena belum tentu iklim yang di sana, situasi yang di sana, situasi sosialnya itu sama dengan yang ada di sini. Oke, sama seperti berat badan juga. Berat badan anak menurut WHO dan Depkes itu berbeda. Kalau WHO 2,75 itu sudah berat badan di bawah ideal untuk anak kelahiran. Tapi di Indonesia adalah 2,5. Oh, lebih rendah di Indonesia. Iya, karena orang Indonesia lebih kecil daripada rata-rata orang di dunia. Alasannya itu. Jadi jangan heran kok di Indonesia sama di Eropa beda sih alat ukurnya, standarnya beda ya, menurut kebutuhan aja. Jadi ya mas ya. Yes. Oke, tadi ya dia jongkok, lalu dia berdiri. Berarti dia udah fase ke fase berdiri. Ya. Fase berdiri ini, lalu habis fase berdiri apa? Dia jalan dengan pegangan, lalu jalan dengan hambatan, lalu jalan sendiri beberapa langkah, jalan sendiri tanpa bantuan. Habis jalan? Lari, lompat dulu, manjat dulu baru lompat. Jadi anak-anak itu sebenarnya harus bisa manjat dulu sebelum dia lompat. Jadi jangan heran kalau misalnya ada anak usia di bawah 2 tahun tiba-tiba manjat. Itu hal biasa, nggak apa-apa kan benjol gitu ya. Kalau jatuh, kalau nggak jatuh nggak apa-apa. Jadi itu hal biasa. Jadi kalau misalnya kalian lihat di playground ada anak-anak suka lompat-lompat atau punya ponakan, di kasur kok dia suka lompat sih, ada apa sih? Ya karena memang pasti jadi kebutuhannya itu. Dia sedang masa senangnya itu aja. Nanti itu udah ya masalahnya kalau misalnya kalian di usia 20 tahun suka lompat-lompat di atas kasur apa aneh gitu ya. Ada masih melakukannya? Gak ada ya? Oke. Jadi tidak normal. Ada pertanyaan? Ya. Jadi kalau kita mempelajari yang untuk bayi ini, nanti nggak usah pergi ke dokter buat
Ya, kalau fisioterapi bisa melakukannya, kenapa kita harus ke dokter anak? Karena dokter anak itu biasanya adalah patologi. Sementara tumbuh kembang itu kembalikan lagi ke bidan. Karena yang terkenal bidan ya daripada fisioterapi anak. Kembalikan lagi ke bidan. Sebagai contoh, apakah di posyandu ada dokter anak? Ada. Yang ada apa? Tidak. Gitu ya. Jadi mana biasanya dokter anak itu tidak membahas terkait dengan tumbuh kembangnya sama sekali. Mereka itu bahasnya patologi. Kayak misalnya biduran pada anak, lalu nafsu makan anak, lalu patologi-patologi lainnya yang dibahas. Nah, fisioterapi anak modal utamanya adalah motorik kasar, Mas. Kenapa? Karena yang pasien datang ke kita nanti keluhannya adalah motorik kasar. Maka dari itu kita harus tahu tahapannya dulu, tahapan normalnya. Nah, kalau misalnya patologis, misalnya anggap kita punya pasien usia 10 tahun, dia cerebral palsy dan bentuk fisiknya adalah sebesar ini. Anak-anak bukan? Anak-anak, karena anak-anak di bawah 17 tahun. Selama di bawah 17 tahun itu masih kategori pediatri. Gitu. Kalian udah bukan pediatri lagi? Bukan. Udah kelewatan 3 tahun ya? Iya. Udah kelewatan 3 tahun untuk masuk pediatri. Kalau saya berarti 13 tahun. Banyak. Junior juga. Ini berapa timnya? Oke, ini saya masih tergolong muda. Dewasa muda. Dewasa muda. Saya baru masuk ke dalam kedewasaan ini. Sebelumnya masih bocah banget ya. Oke, lanjut kali ya. Ya lanjut. Ada pertanyaan dulu? Iya. Kaki satu diangkat. Berarti persiapan untuk tinggal masak. Yang terpenting kan adalah fase merangkaknya selesai. Berarti dia mengalami percepatan dalam melakukan posisi merangkak. Gitu. Jadi apa? Oke, baik. Maka diajarkan dulu. Ada fasenya. Memang semua orang itu tanpa merangkaknya bisa berdiri. Bahkan Denver pun mengatakan anak itu tidak butuh merangkak, jangan berdiri. Tapi ternyata faktanya adalah pada saat seorang tidak merangkak, dia akan mengalami permasalahan muskuloskeletal di usia 12 tahun, terutama namanya skoliosis. Saat saya melakukan screening, benar sekali pasien-pasien saya skoliosis itu kalau saya tanya ke orang tuanya dulu merangkak atau enggak, jawabannya adalah enggak. Dengan bangganya itu langsung berdiri, itu langsung jalan, padahal itu masih berdiri. Gitu ya. Jadi memang tidak semua yang kita lihat itu yang kita anggap, oh itu dia keren banget, soalnya dia lompat fase, padahal sebenarnya enggak. Tuhan tuh udah ngasih jenjang tahap tumbuh kembang itu punya alasan masing-masing. Oke, kita lanjut dulu. Mas, 2 orang yang paling kamu favoritkan di kelas ini siapa? Gak ada. Aduh, 2 orang yang paling kamu sayang di kelas ini siapa? Gak ada. Udah berarti sama. Teman dekatmu? Gak ada juga. Kalau punya teman, Parah gak dia? kamu anggap apa mereka berlima? Semua. Oke, Kakak pilih semua. 2 orang, baik perempuan atau laki-laki semua. Laki-laki semua ya, Pak? Boleh. Kalau perempuan kenapa? Ada yang marah? Enggak. Kamu suka perempuan ya? Ya, laki-laki, 2 laki-laki. Siapa? Ibu sama Radit. Ibu sama Radit. Oke. Dari semua yang ada perempuan di sini, kamu miliki laki-laki, kamu sehat, Mas. Banyak loh perempuan. Ibu sama Radit ya, maju dulu. Oke, posisi merangkak. Lagi di sini, Mas Putra. Mas Putra, Mas posisi merangkak. Nah, mundur sedikit tuh. Saya butuh space-nya agak lebih besar. Oke, merangkak di tengah sini, Mas. Posisi merangkak. Sekarang coba saya minta Mas Radit coba bantu Putra untuk merangkak. Mas Radit juga. Bantu Mas Radit. Kamu, Mas Putra, kamu adalah pasien cerebral palsy, pasti usia 10 tahun, gitu ya. Dengan badan yang sebesar ini,
kamu diminta untuk melatih dia merangkak. Bagaimana cara kamu melatihnya? Jadi diam aja kan? Gak dikakukan juga sih ya. Kooperatif loh. Oke. Repot gak mas? Mas repot? Repot ya? Repot. Maka dari itu fisioterapi anak gak bisa kerja sendiri. Dia butuh bantuan. Pak, kalau misalnya saya buka prakteknya sendiri gimana? Bawa orang tuanya. Orang tuanya dilibatkan dalam prakteknya. Supaya orang tua tahu dan bisa dipraktekkan dulu. Pak, kalau misalnya praktek di rumah berarti dia datang lagi dong. Dan kalau misalnya orang tuanya sanggup ya nggak masalah. Karena untuk melangkah ini setidaknya membutuhkan waktu setengah tahun. Setengah tahun itu berarti berapa ya? 100.000 dikalikan 1.000 3 kali 1 bulan ada banyak ya berarti ya. Oke, jangan mikir ke sana. Oke, posisi makan. Mas Adit berada di depannya. Duduk gue dulu mas, duduk gue dulu. Oke. Untuk posisi untuk dia bisa merangkak, Mas Saiful di belakang saya. Zidan, dokter Saiful. Ini Mas Putra menghadap ke sana, Mas Adit di situ, si Ipul Saiful. Oke, dia Putra. Nah, untuk posisi merangkak itu kan si anak harus bisa duduk dulu, ya. Karena kalau misalnya belum bisa duduk ya nggak bisa merangkak. Karena ini komponen penting. Bayangkan kalau misalnya disuruh merangkak, akhirnya belum kuat dia jatuh. Otot perutnya belum kuat, dia jatuh ke kanan ke kiri. Maka dari itu harus sesuai dengan tahapan tubuh kembangnya. Karena permintaan ini adalah merangkak, berarti pastikan komponen sebelum merangkak itu dia sudah harus siap, yaitu adalah duduk. Baik. Duduk itu kan tadi udah masuk komponen leher, tulang belakang dan lain-lain. Nah, posisi merangkak itu kan tadi tangannya dia harus ke depan dulu. Oke, silakan. Nah, ke depan dia kan menapak. Sementara menapak, tangan yang menapak itu kan berarti membuka. Berarti harus refleks apa yang optimal dulu? Kalau refleks grepsi tidak optimal, maka dia kan batal lagi melangkah. Berarti harus diperbaikinya apa dulu? Grepsnya dulu harus diperbaiki sebelum dia melangkah. Paham? Jadi bukan berarti orang tuanya ingin melangkah kita langsung langkahin, enggak. Ternyata ada komponen yang lain yang harus dipenuhi. Kalau misalnya dia menggenggam dalam posisi melangkah, yang ada anak nangis terus. Kenapa nangis? Sakit. Betul, sakit, akan menolak, trauma, nggak mau datang lagi. Siapa ketemu kita jaga, terus serem aja gitu. Oke, nah posisikan tangannya berada di depan. Masalahnya lagi adalah anak ini ternyata spastik. Loh, spastik itu kan berarti tangannya ada pola. Gimana kita meluruskannya? Ya berarti kita harus manajemen spastisitasnya dulu, kita rilis dulu, nanti kita ada waktu setelah lebaran baru kita bahas manajemen spastisitas. Tapi yang pasti singkatnya adalah setelah kita dapat meluruskan ya, kalau meluruskan ini butuh waktu setengah jam ya, satu tangan. Bayangkan kalau dua tangan berarti dua. Maka dari itu satu fisioterapi di kanan, satu fisioterapi di kiri. Singkat waktunya, udah diluruskan, loh beko lagi. Gimana? Pakai brace atau pakai split. Pakai split, diikat aja, lurus tangannya, mau beko lagi udah ditahan, nggak bisa. Oke, itu salah satu manajemen spastisitas. Tapi syaratnya adalah dia harus dirilis dulu dan diluruskan dulu. Karena kalau misalnya coba spastik, mas, apa? Tapi spastik, tangannya spastik, pola spastik. Merangkak. Nggak bisa. Jadi lagi-lagi ternyata merangkak akan batal kalau misalnya komponennya tidak terpenuhi lagi, yaitu ada spastisitas pada asli. Berarti harus dirilis dulu, diluruskan dulu tangannya, baru kita bisa posisi merangkaknya. Baru posisi, belum merangkak. Posisikan merangkak, tangan ke depan. Oke? Pada saat anak akan selalu menggenggam proses spastisitas, maka dari itu fisioterapi akan merilis lagi, membongkar polanya sehingga membuka. Lalu gimana nih? Jangan langsung kunci. Ditahan tangannya.
mencoba untuk melawan, pasti akan melawan. Kenapa? Itulah spasisitas. Kan tadi saya katakan bahwa spasisitas itu semakin kita kasih perlawanan, maka dia semakin kita kasih gerakan, maka dia semakin melawan. Maka dari itu contohnya sigap. Ya, lagi. Oke, dikunci tangannya. Loh, ini nggak ngangkat bokongnya, ini gimana? Coba diangkat. Fisioterapis juga harus bisa duduk, gue. Ya, minimal seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya duduk bersila, kita akan sulit untuk bergerak. Maka harus biasakan duduk seperti ini. Oke, belum. Tadi duduk dulu. Nah, gimana nih caranya supaya dia bisa angkat perutnya? Ditarik Banyak cara. Ditarik, coba ambil tarik. bajunya. Oke, selanjutnya tarik atas. Itu tarik. Oh, ini dorong. Oke, baik, bilangnya. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dari kecil dulu. Yang pertama adalah pada saat posisi depan sudah dikunci, oke, kita pegang bokongnya, kita dorong ke belakang, kita tarik ke atas dan ke depan. Seulangi. Kita pegang pelvisnya, kita dorong ke belakang, kita tarik ke atas, kita dorong ke depan. Ini baru posisinya. Atau biasanya saya melihatnya di klinik tangan ke depan. Tarik ke atas. Tapi kok ada ke belakangnya? Apa? Ke belakang. Apa ya? Karena akan lebih mudah untuk ke belakang dulu. Dorong ke belakang dulu karena ada pola spasialisasi, kita manjakan dulu polanya. Lalu pada saat dia sudah ada fase rileksnya, kita paksa untuk ke atas. Ya, akan lebih mudah. Nanti kita coba praktekin nanti ya. Jadi tangan kita dorong ke belakang, tarik ke atas, dorong ke depan. Oke. Biasanya besar, biasanya kecil banget sih. Oke. Nah, selanjutnya karena perintahnya itu adalah melatih dia melangkah, kita mencoba akan melatihnya dengan bilateral. Bilateral masih ingat? Satu sisi depan dulu, oke. Kamu menjaga di pelvisnya supaya tidak jatuh. Oke, baik. Tangannya keduanya ada di depan ke depan. Nah, oke, kedua kakinya langkahkan ke depan. Oke, nah biasanya kita butuh bantuan nih. Oke. Biasanya kalau berdua langsung butuh bantuan. Cari satu lagi siapa? Terserah siapa? Terserah aja. Ayo. Sama Mas Toret. Satu berada di samping, dirimu sama aja. Dan dirimu sama sana. Oke. Mudahnya adalah dengan menarik pelvisnya ke atas, lalu mendorong kaki tungkai bawahnya ke depan. Oke, bagus. Ulangi. Yuk. Angkat pelvisnya ke atas. Kedua, dorong pelvis, dorong kaki. Oke, bagus. Satu. Lagi, tangannya. Satu, kakinya. Oke, bagus. Lagi, tangannya. Kakinya. Oke. Tapi jangan lupa komponen leher harus harus ekstensi, jangan jatuh ke bawah. Biasanya yang ada di depan akan langsung mendengarkan kepalanya ke depan untuk dia bisa melihat ke depan. Jangan sampai turun ke bawah, karena kalau misalnya lehernya sudah jatuh ke bawah, maka persiapan belakangnya juga ambruk. Lehernya karena apa? Karena nggak aktif lehernya. Oke, kita ulangi. Yang unilateral. Unilateral berarti sisi apa? Kanan dulu baru sini dulu ya. Oke, kanan dulu, yuk. Posisi merangkak, yuk angkat bokongnya ke depan. Oke. Kanan. Kalau kanan, oke bagus. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Bagus. Oke, ini caranya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mendapati pasien dengan CP, jangan berpikir bahwa kalian bisa sendiri. Sulit sendiri. Minimal dengan orang tuanya. Tapi orang tua pun akan menolak. Wah, udah bayar mahal-mahal, malah disuruh kerja juga.
Jadi biasanya memang fisioterapi anak itu membutuhkan asisten. Gitu. Oke, terakhir ingat cross lateral. Kanan kiri. Nanti semuanya akan coba di sini ya, mau dipraktekin ya. Kanan, tangan kanan berarti. Oke, lagi. Bagus, kepalanya ke depan Mas. Hati-hati. Ya, lagi puasa. Lagi. Oke, baik. Jadi itu teman-teman. Itu yang direkam lagi lakukan pada saat ada anak dengan kondisi cerebral palsy ataupun delay development. Kalau misalnya kita minta anaknya untuk latihan merasa adalah seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa anaknya kok lebih besar daripada saya, sementara saya itu adalah fisioterapi psikologi. Ya, Anda kan bekerja sendiri. Di fisioterapi anak harus bisa berkolaborasi dengan yang lain. Jadi Anda bentuk tim. Ada pertanyaan dulu sampai saat ini? Iya. Kemungkinan kemungkinan ada menangis dan kemungkinan anak itu memberontak. Itu tetap dilanjutkan atau lanjutkan? Tergantung kondisi. Apabila ini kondisinya memang tidak bisa ditata si anaknya, maka dilanjutkan. Tapi jika kita tahu penyebab nangisnya apa, kita selesaikan dulu masalah nangisnya. Misalnya, dia biasanya itu sama Mas Torik, tapi tiba-tiba fisioterapinya ganti Mas Putra. Dia nggak suka Mas Putra, dia pinginnya Torik. Ya berarti harus selesai. Kita tahu masalahnya apa. Tapi kalau permasalahannya itu ada di personal faktornya si anaknya, yang memang dia tuh nggak suka latihan, dia dipaksa suka latihan. Jadi tergantung kondisi apa dulu menangisnya. Kalau kondisinya itu sakit, apakah dipaksakan? Enggak. Dia lagi sakit, lagi demam, tapi dipaksa latihan ya percuma. Gitu. Jadi tergantung kondisinya, Mas. Jadi air mata, liur, ingus, dan muntah itu biasa terjadi di fisioterapi anak. Gitu. Lahan basah namanya. Oke, kalian harus ini ya, harus mempraktekkannya nanti ya. Karena saya takutnya nanti ternyata habis ini preklinik ya kalian ya. Habis semester ini kan dapatnya pediatri, setidaknya minimal bekal ini udah kalian dapati untuk klinik-klinik di sana. Gitu. Nah, oke, ada pertanyaan dulu, Pak. Ya. Kalau misalkan tadi duduk baik itu sudah dilakukan, meskipun anaknya normal, tumbuh kembangnya baik, namun seiringnya waktu ada usia 4 bulan sampai 4 tahun sampai 5 tahun masih sering melakukan itu, Pak. Gimana? Contohnya gimana contohnya? Kayak misalkan duduknya tuh masih W gitu. Oke, baik. Sebenarnya mau saya bahas habis ini. Duduk W itu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Gitu kan? Banyak yang melarang kan, jangan duduk W. Nanti kalau duduk W itu kamu bisa kakinya X, gitu kan ya. Kok bisa X? Kamu bisa X? Ya berarti kan kalau misalnya ada permasalahan postur, ada ketidakseimbangan otot. Nah kita cari lawannya. Tadi duduk X itu akibat, duduk W itu akibat dari apa? Dari posisi prone. Ya udah kita latih posisi supine, kita kan belum ya. Ya sekarang kita masuk ke tumbuh kembang ke bagian supine. Kalau tadi sudah prone, sekarang supine lagi. Yuk, di sini Mas Putra. Berbaring, terletak. Kalau kita tadi prone sudah bisa sampai ke duduk dan berdiri, bahkan sekarang kita masuk ke dalam posisi supine. Ternyata tumbuh kembang itu bukan hanya dilewati dari sisi belakang saja ataupun prone saja. Supine itu terlentang juga kita butuhkan ada fase tumbuh kembang. Nah, sekarang kembali lagi ke refleks, bahwa ada refleks pada anak yang ada di mata yang mampu mengontraksikan tubuhnya. Mata kok bisa mengontraksikan tubuh? Sebagai contoh, coba lirik ke atas, Mas. Lirik ke atas. Lirik ke atas semua ada siapa? Coba dilihat. Coba dilihat. Oke, ada kontraksi leher ke arah ekstensi. Padahal saya tidak minta untuk ekstensi, tapi saya hanya minta untuk lirik ke atas aja. Apa yang terjadi ekstensi? Ada terjadi kontraksi. Coba kalian pegang upper trapezius kalian, lalu kalian lirik ke atas. Dia berkontraksi di sana. Pegang sternocleidomastoideus stenoideus kanan kiri, lalu kiri, lirik ke kiri, terus maksimal berkontraksi maksimal.
Itu seperti itulah anak. Coba lirik ke bawah, lihat perutmu mas, lihat perutmu, lihat perutmu, lihat perutmu, lihat perutmu. Dia kontraksi, walaupun dia tahan. Ya. Contoh lainnya, benar nggak sih visual itu berpengaruh terkait dengan motorik? Coba Mas Putra, liriknya ke kiri, lalu rotasikan kepalanya ke kanan. Kok matanya gitu ya? Coba lirik ke kiri, kontraksikan kepalanya ke kanan, ke kiri lagi, kontraksikan ke kanan lagi. Oke, nyaman nggak mas? Coba yang lain praktekkan juga. Liriknya ke atas, tapi kontraksi ke bawah. Gimana? Nyaman ya? Enggak. Itulah refleks dari optical recti. Kalau dia bisa optimal, ternyata bisa dapat memperbaiki tumbuh kembang anak. Nah, kalau misalnya anak ini terjadi permasalahannya adalah strabismus yang kalian tadi rasakan, kalau misalnya kalian melirik ke kiri tapi matanya ke kanan gitu kan. Kalian rotasi ke kiri tapi mata kalian ke kanan, itu terjadi pada strabismus. Apa itu? Juling. Strabismus. Jadi kontraksi matanya dia tidak sesuai dengan perintah yang ada di otak. Sulit, kita aja yang sudah punya kognitif merasa sulit untuk melakukannya, apalagi anak-anak yang nol kognitifnya. Ini dia bergerak itu berdasarkan sensoris akan sulit. Selesai jam berapa ini? Oke, masih lama. Oke. Nah, selanjutnya Mas Putra, pada kondisi ini anak yang optimal ya, kita normal dulu anaknya dia bisa melirik ke bawah. Fleksi, dia bisa melihat ke bawah. Oke, semakin melihat ke bawah, semakin lihat ke bawah, tangannya di bawah dulu. Oke. Kalau misalnya kamu lihat perut kamu, bagaimana caranya? Coba. Oke, tentu saja dia melakukan fleksi. Itu yang terjadi pada anak. Semakin bagus visualnya akan kelihatannya semakin jauh. Tapi kita tambah refleksi lagi. Pada saat dia fleksi kepalanya, maka ada reaksi lain di STNR. Apa reaksinya? Aksinya adalah fleksi kepala, reaksinya adalah memfleksikan tangan. Pada saat dia memfleksikan lehernya, maka tangannya otomatis fleksi. Wah, dia melihat benda apa itu yang bergerak. Ini refleks dan efek dari refleks STNR, Symmetric Tonic Neck Reaction. Oke, dia lihat ke bawah, ternyata tangannya juga ke atas. Dia penasaran, wah benda apa itu? Masuk ke penelitiannya dia lagi. Wah benda apa tuh? Dia lihat semakin dekat ke mata, angkat kepalanya. Oke, tahan terus. Gitu. Lihat ini benda apa? Benda apa? Oke, tangan semakin dekat ke kepala. Oke, yang dimasukin ke mulut. Jadi jangan heran kalau misalnya kok anak usia 3 bulan, 4 bulan itu tuh suka masukin tangan ke mulutnya, karena memang fasenya. Jangan shock, jangan merasa jorok. Itu fasenya, biarkan. Itu adalah suatu efek dari refleks. Refleks apa namanya? STNR. STNR. Ya kalau masukin tangan ke mulutnya tadi shaking, betul ya. Tapi kalau reaksi awalnya tadi adalah STNR. Oke. Selanjutnya, melihatnya semakin jauh. Lalu dia melihat, tadi kalau misalnya dia fleksi kepalanya, apakah tangannya hanya tangannya yang fleksi? Tidak, kakinya juga fleksi. Oh, dia melihat lututnya. Wah, benda apa lagi itu? Dia mencoba menggapainya, dipegangnya. Oke. Terus berbaring, ambil kakinya. Oh, ini lututnya. Oh, ternyata ada yang lebih jauh. Yang lebih jauh adalah telapak kaki. Dan dia mengambil telapak kakinya. Apa sih? Gesmu dibuka. Oke. Ambil telapak kakinya. Oke. Dekatkan ke mulut. Benar. Enggak, dekatkan ke mulut. Serius. Buat apa? Kita lihat lagi. Buat apa? Terus dekatkan ke mulut. Untuk jadi anak-anak itu masukin kakinya ke mulut adalah hal yang wajar. Jangan dilarang. Kalau dilarang, kemampuan duduknya dalam posisi supine hilang. Biarkan dia memegang kakinya lalu dimasukkan ke mulut. Biarkan dia mengobservasi kakinya itu apa, rasanya bagaimana, rasa jempol. Diulang. Kita diulang.
Dia melihat, dia ada STNR, dia fleksi kakinya, lalu dia mengambil kakinya, dia melihat telapak kakinya, dimasukin ke mulut dulu. Oke, dimasukin ke mulut dulu. Oke, dorong mas. Oke, duduk. Bedanya apa dengan duduk sebelumnya? Tambah batu. Bedanya? Bedanya apa dengan duduk sebelumnya? Hah? Oke, kalau tadi dia duduk W, kalau sekarang duduk Y. Nggak ada duduk Y. Duduk bersila. Cross-sitting, ya. Duduk bersila. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi, oh anak-anak tuh sampai kapan Pak boleh dia duduk X? Ya sebenarnya berjalan seirama antara duduk W ya, duduk W dengan duduk X ini, duduk bersila ini berjalan bersama. Jadi jangan khawatir, Pak anak saya itu nggak suka duduk bersila, dia lebih sukanya duduk W. Berarti kemampuan fleksornya buruk. Karena seharusnya komponen ini juga didapat. Manusia akan merasa nyaman apabila komponennya sudah sempurna dilakukan. Berarti harus kembalikan lagi, dikuatkan otot perutnya. Berarti ada masalah di otot perut. Ada pertanyaan? Sekarang semuanya kurang. Biar merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Budi. Semuanya kurang. Di belakang luas banget. Wah sempit banget, di belakang lebih luas banget. Di belakang sana juga masih bisa. Oke, baik. Fase pertama anak, jadi dia bisa front on chest. Ada yang merasa sesak? Kalau dia merasa sesak berarti pengembangan sangkar toraknya sangat tidak baik. Bisa ya? Oke, bisa ya? Tengkorak ya? Oke, selanjutnya prone on elbow. Ada masalah? Oke, bisa semua ya. Selanjutnya dilanjutkan prone on hand. Pelvisnya harus nempel di lantai. Prone on hand, oke bagus. Kalau misalnya ternyata pelvisnya nggak bisa nempel di lantai, berarti fleksibilitasnya kurang untuk otot grup flexor yang ada di hip. Bisa ya? Oke, walaupun menahan kesakitan. Ya, Pak. Apa? Siap, Pak. Ini sakit berarti ada ketegangan pada otot Erfurt spine, lumbriculus. Oke. Ingat, kalau dulu kita bisa melakukannya, tapi sekarang kita tidak bisa melakukan, artinya kita mengalami penurunan kemampuan fungsional. Dulu tuh bisa kok, tapi sekarang nggak bisa karena nggak pernah dilatih. Kalau dulu latihan terus, karena kehidupan anak-anak ya latihan terus. Kalau sekarang kan karena nggak dilatih jadinya lupa. Proprioceptus juga lupa. Semakin nggak dilatih, atrofi, pendek ototnya. Oke, jangan sampai atrofi ya. Nah selanjutnya dalam posisi front on hand. Oke, udah pada betul. Gak apa-apa, yoga di akhir waktu puasa. Lalu ada refleks dari galang, sehingga kakinya satu kaki terangkat, kaki kanannya terangkat dulu. Oke, satu kaki terangkat, sudah. Ternyata kaki kiri juga bisa fleksi. Tapi ingat, bokongnya masih nempel. Oke. Yes. Oh, nggak bisa. Waduh. Usia 20 tahun tapi fisiknya lansia. Waduh, nggak bisa. Oke, bisa ya? Bisa ya? Belum duduk.
sehingga tangannya berada di samping kaki. Bokongnya terangkat pelan-pelan. Ya. Pak, duduknya salah itu, duduknya salah. Tangannya berada di samping kaki. Oke, nah inilah, oke, jadi inilah duduk W pada anak. Tangannya di samping. Tangannya di samping. Oke. Tangannya di samping. Untuk stabilisasi. Nah inilah duduk W. Jadi ngerasain ini dirasakan oleh Mas Putra. Oke, sekarang kita ulang dari front. Ya. Biar tersimpan dalam memori kalian minimal 24 jam. Yuk, diulang front. Oke, front on chest. Oke, kepala yang diangkat dulu. Sudah. Front on elbow. Front on hand. Galan optimal. Kiri, lalu yang satu sisinya lagi galan optimal. Oke, belum duduk. Belum duduk. Jadi kalau kalian melihat bayi seperti ini, jangan diketawain. Itu risiko. Oke, sekarang bokongnya didorong ke belakang. Oke, didorong ke belakang. Didorong ke belakang. Oke. Oke, saya melihat di sini bahwa perempuan lebih banyak yang bisa duduk daripada laki-laki. Kenapa? Ada tahu nggak Mas? Itu udah jawaban akhir. Bukan. Bukan. Kenapa perempuan lebih fleksibel daripada laki-laki? Tapi kalau ada perempuan yang tidak fleksibel berarti dia sangat jarang olahraga. Kenapa perempuan lebih fleksibel daripada laki-laki? Bawaannya, Pak. Bukan. Karena ada hormon yang dipunyai perempuan tapi nggak dipunyai laki-laki. Apa itu? Relaxin hormon. RH, pernah dengar nggak? RH itu muncul pada saat kalian menstruasi dan pada saat melahirkan. Kalau nggak ada RH, kalian nggak bisa keluarin ovum yang gagal, nggak jadi darah gitu kan. Atau pada saat melahirkan pembukaan pada pelvis itu dari RH. Ternyata kalian punya itu, tapi laki-laki nggak punya, makanya laki-laki lebih kaku. Lalu laki-laki punya yang namanya testosteron, sehingga ototnya lebih tebal daripada perempuan. Perempuan ada tapi kecil testosteronnya. Jadi jangan heran Mas kalau mereka misalnya lebih fleksibel gitu. Oke, ini baru yang prone, sekarang yang supine. Yang supine. Oke, lanjut. Dalam posisi supine, pada saat kepalanya, pada saat dia melirik ke bawah, lirik ke bawah dulu yuk, lirik ke bawah dulu, maksimalkan, lihat cari perutnya di mana. Pada saat dia fleksi kepada kepalanya, tangannya pun jangan fleksi juga. Refleks dari STMR. Oke, dia melihat tangannya dan dimasukkan ke mulut. Oke, penglihatannya semakin jauh, ternyata SNR-nya juga semakin optimal, lalu kakinya juga fleksi. Dia melihat lututnya diambil dan dibawa ke mulut. Oke, kakinya dibawa ke mulut langsung. Oke, jangan duduk dulu. Kakinya di mulut sudah, oke, kakinya di mulut. Oke, perlahan dorong kaki dan dorong kepalanya ke depan. Oke. Bisa? Sekarang satu sisi sebelahnya. Kalau tadi kiri berarti sekarang kanan. Kalau tadi kanan berarti sekarang kiri. Oke, yuk. Coba yuk. Oke. Dia pegang kakinya lalu didekatin ke mulutnya dulu. Bisa nggak fleksibelnya sama atau tidak? Kalian bisa merasakan sendiri ya. Fleksibilitasnya beda. Berarti terjadi imbalance muscle, ketidakseimbangan otot. Itu resiko terjadinya permasalahan postur nantinya. Oke, sekarang coba satu kakinya tadi didekatin ke mulutnya. Oke, disentuhkan ke bibirnya, maka nanti akan ada shaking. Belum. Ya kan nanti akan ada shaking. Lalu jempolnya di mulut, tapi jangan di mulut nanti batal. Lalu
Kepalanya semakin fleksi, kepalanya semakin fleksi, kepalanya semakin fleksi, dorong kakinya ke bawah dan akhirnya yang paling terasa otot apa? Otot flexor abdomennya. Abdominalnya ternyata kontraksi begitu besar sekali. Jadi kalau misalnya ada anak yang belum bisa duduk dalam posisi terlentang, berarti ada masalah pada kekuatan otot di sama. Kalau kalian tidak bisa melakukan ini, berarti ada masalah di otot adik nggak bisa melakukannya tadi? Bisa ya. Kalau misalnya ada yang tidak bisa melakukannya, berarti ada kelemahan di otot perut. Ada pertanyaan? Pernah dengar DNS, Dynamic Neuromuscular System? Pernah dengar obat? Pernah dengar PNF? Pernah dengar MRP? Pernah dengar CINT? Pernah dengar Factor Movement? Oke, baik. Sebenarnya terapi latihan itu banyak sebenarnya. DNS itu adalah latihan yang mengembalikan posisi manusia ke bayi kembali. Jadi kayak pasien stroke, dia lupa semuanya, profesionalnya hilang semua. Jadi ada namanya metode DNS, Dynamic Neuromuscular System. Pasien stroke itu dikembalikan ke posisi terlentang, tengkurap, berguling sendiri, lalu tadi front on hand, front on elbow, duduk weight dan lain-lainnya. Benar-benar dikembalikan ke usia bayinya. Artinya dalam teori ini mengungkapkan bahwa manusia itu seharusnya bisa melakukan apa yang dilakukan bayi. Jika dia tidak bisa melakukannya, berarti terjadi permasalahan sistem muskuloskeletal atau neuromuskular pada dia. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa terbatas atau kesulitan melakukan hal yang tadi, berarti silakan latihan di posisi seperti bayi kembali. Gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan postur, mengembalikan fungsional dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan? Gak ada. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.